Oke, eh, saya coba ini dulu ya, apa namanya? Ya, biasanya kan idealnya itu saya tadi sempat upload dulu materi kuliah hari ini ya. Jadi meskipun saya mungkin kalian belum baca ya karena memang baru lihat misalkan. Tapi kalau kembali ke tugas yang di minggu lalu kan ada beberapa pertanyaan ya. Jadi kadang-kadang saya lihat kalian itu tidak membaca dulu apa yang diminta ya, tetapi kemudian apa namanya tidak membaca dulu apa yang diminta, tetapi kemudian asal buat aja gitu. Nah, sebetulnya kalau dibaca dulu tugasnya kan minimal kalian itu membaca dulu regulasinya ya, regulasi yang ada. Oke, dari regulasi yang ada itu kan kemudian diimplementasikan di rencana daerah penelitian ya dengan apa namanya menggunakan satu peta dulu ya, dalam hal ini ada peta geomorfologi gitu, kira-kira begitu ya. Jadi kalau kita lihat ya, jadi ada yang buat peta geomorfologi aja, terus ada yang buat hanya mengambil dari Inaris saja gitu ya. Tetapi padahal kan yang mulai kita diskusikan itu adalah analisanya. Jadi ketika menggunakan peta geomorfologi, kemudian ada peta Inaris, kan di situ menjadi dapat peta kawasan rawan bencana ya. Nah, pada saat penentuan kawasan rawan bencana itu salah satunya ya tentu dengan mengkonservasi. Meskipun dalam beberapa diskusi ya, jadi kalau nanti kita bicara di penataan ruang, sebetulnya konservasi itu akan berhasil kalau pendayagunaan ataupun penggunaan ruang itu sesuai. Ya, jadi makanya kalau mengacu, jadi sebenarnya ketika kita bicara konservasi, ya, seperti saya sampaikan di minggu lalu kan harapannya di yang saya berikan itu kalian tuh membaca dulu kan judulnya juga undang-undang regulasi konservasi ya. Jadi pada saat kita melakukan konservasi maka tentu harus ada dasarnya ya. Nah, di dalam undang-undang penataan ruang ya, mungkin terlalu banyak yang perlu dibacanya, tapi sebetulnya kemudian saya coba resumukan ini yang dilakukan oleh jadi PowerPoint ini dapat pada saat kita mendiskusikan RT-RWN ya, jadi rencana tata ruang wilayah nasional yang kemudian di situ Badan Geologi ya ini juga mencoba mengusulkan ya beberapa pasal terkait dengan penataan ruang tersebut dalam upaya ada beberapa ya. 3 poin yang menjadi kewenangan oleh Badan Geologi. Jadi kalau kita nanti bicara tata ruang, maka di situ ada beberapa instansi yang terlibat ya, beberapa instansi yang terlibat yang tentu saja memiliki tanggung jawab yang berbeda. Tetapi kemudian langkah awalnya adalah mendefinisikan apa itu kawasan hijau. Biasanya kan begitu nanti skripsi ataupun nanti pemetaan ataupun tugasnya kita harus melindungi. Nah, harapan saya
ketika kita menggunakan definisi melindungi itu sebetulnya lebih jelas lagi apa yang akan dilindungi tersebut ya, apa yang akan dilindungi. Jadi tidak hanya sekedar memasukkan kata-kata bahwa kita harus melindungi kawasan tersebut, tetapi gunakanlah regulasi yang ada bahwa di dalam definisi kawasan lindung geologi itu terdiri atas 3 ya. Kawasan cagar alam geologi yang minggu lalu dibahas mengenai kawasan rawan bencana alam geologi ya. Itu yang kalian bahas kan, seperti saya sampaikan tadi, jadi based on dari berdasarkan peta geomorfologi tadi, kemudian diterjemahkan, dioverlay dengan peta Inaris ya. Inaris juga kan ada yang gempanya misalkan dan sebagainya, tapi itu masuk dalam kawasan rawan bencana geologi, bencana alam geologi ya, meskipun sekarang definisi bencana alam itu sudah bergeser menjadi bahaya ya, karena kalau kita mendefinisikan bencana seolah-olah geologi itu sumber bencana, padahal di satu sisi kalau kita bicara geologi kan ada geologi sebagai sumber daya, geologi sebagai konservasi, kira-kira itu. Nah, dan yang ketiga adalah perlindungan terhadap kawasan air tanah. Jadi yang ketiga ini kan sebetulnya banyak dibahas pada saat saya memberikan mata kuliah di eksplorasi air tanah. Bagaimana kita mengkonservasi, dan hampir semua regulasi selalu menyebutkan adanya pendayagunaan dan pengaturan, kira-kira itu. Kira-kira. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, kan di minggu lalu, kalau kalian, saya nggak tahu kalian sempat baca ini atau tidak ya. Jadi di dalam pola perkuliahan sekarang itu sebetulnya peran kami ini lebih kepada membimbing terhadap kita mau riset dan seterusnya itu kembali kepada mahasiswa, apalagi kalau di definisi dan kampus merdeka. Oke, nah ketika kita bicara perlindungan itu kan selalu identik dengan konservasi. Dikonservasi lah, kira-kira begitu. Kita harus mengkonservasi itu. Nah, tentu saja yang akan kita bahas hari ini itu kita akan bicara mengenai kawasan cagar alam geologi ya. Kawasan cagar alam geologi, kira-kira begitu. Lalu apa fungsi dari ya, kenapa kita perlu melindungi kawasan cagar alam geologi ya. Yang pertama tentu saja melindungi objek geologi yang bersifat langka ya. Jadi mulai dari umur, jenis batuan, proses pembentukan, dan yang kemudian memiliki nilai ilmu pengetahuan. Misalnya pada saat kita kalau tidak salah kan ke Sukomoro atau ke air batu lagi. Nah, di Sukomoro itu di awal-awal dulu air batu dulu kita bisa melihat lapisan batuan yang sangat bagus ya. Nah, itu yang kemudian dicoba di konsep, jadi konservasi, tetapi dalam proses itu ternyata tidak semudah itu ya. Jadi kalau Jogja sekarang ataupun Bandung, nanti saya perlihatkan beberapa contohnya, mengkonservasi, selain konservasi tersebut kemudian juga digunakan sebagai wisata minat khusus ya, karena tidak semua orang berminat untuk datang ke sana gitu ya. Memang salah satu hal yang dilihat sekarang kan kecenderungan orang datang ke objek wisata, berfoto, kemudian kira-kira begitu ya. Jadi lebih kepada untuk keperluan ya selfie dan seterusnya. Nah, di satu sisi hal tersebut juga ya, karena tentu akan berbeda ya, pandangan ketika Anda sebagai seorang geologis datang ke kawasan tersebut dengan orang yang bukan non geologis ya. Jadi misalkan saja di Bandung ya, di Bandung itu dengan ramainya
bahwa adanya patahan lembang, gitu ya, patahan lembang. Kemudian dari situ teman-teman ini yang disampaikan Pak Budi Pramantio membuat semacam jalur trek ya, trek jalan kaki yang setiap orang bisa melihat untuk mungkin di awalnya dia tidak akan peduli ya. Jadi salah satu manfaat dari kawasan cagar geologi ini sebetulnya digunakan oleh masyarakat awam untuk memahami aspek kebencanaan. Ya. Jadi sekarang hampir ya kalau ditanya apakah Anda tahu Sesar Lembang ya, ke orang Bandung itu tahu ya karena apa itu ada jalan trek yang kita bisa jalan kaki kemudian sampailah di situ kepada patahan Lembang, ada titiknya, titik patahan Lembang. Nah, itu poinnya bukan sebagai satu garis. Sejak 2 tahun lalu sebetulnya kita mencoba mengkonsep beberapa area yang menjadi tempat lokasi kuliah lapangan PSTG di Air Batu. Jadi beberapa ada satu paper yang kita coba tulis ya di Avoid itu yang menjelaskan bagaimana air batu itu memang harus kita konsep. Ya. Tetapi yang menjadi tantangan sebetulnya karena kepemilikan lahan. Jadi lahan tersebut adalah lahan milik perorangan yang mungkin saya nggak tahu nih kalian sekarang bisa masuk atau tidak karena beberapa daerah kan sekarang nggak bisa masuk lagi. Nah, upaya itu sebetulnya ditujukan karena apa? Karena dia memiliki nilai pengetahuan ya yang bisa kita kembangkan. Jadi waktu itu misalkan kita buat hashtag bahwa kalau kita ke Air Batu maka kita berada pada besoknya minyak yang ada di Cekungan Sumatera. Kemudian juga kan di situ nanti menemukan beberapa poin. Jadi tujuan konsep itu adalah ke arah sana kira-kira itu. Oke ya. Nah, kemudian kalau yang bawah minggu lalu sudah kalian itu ya. Jadi ketika kita datang ke objek tersebut maka tidak merusak, mengambil atau memindahkan seluruh atau sebagian objek geologi. Nah, misalkan kalau kalian bisa lihatlah tebing breksi. Tebing breksi itu suatu penghentian proses penambangan yang dilakukan oleh saat itu adalah salah satunya Pak Prasetya dari UPN yang kemudian berharap bahwa tidak terjadi lagi penambangan daerah tersebut ya di tebing breksi itu karena saat itu adalah bagian dari Geopark Gunung Sewu. Nah, makanya kemudian IAGI menginisiasi yang disebut dengan satu Pemda satu Geopark kira-kira itu. Dan tahun kemarin kita presentasi mengenai potensi ya untuk pengembangan Geopark Rano ya, Tektona Vulcano. Karena Rano itu kalau dilihat dari secara geologi itu cukup menarik ya. Dan yang kemudian yang lebih menarik lagi sebetulnya dari aspek keilmuan itu adalah adanya batuan dasar. Jadi Garba itu kan sebagai basementnya Sumatera. Jadi kalian datang ke Karangsambung belajar mengenai batuan dasar ya di Garba juga ada batuan dasarnya gitu. Makanya kemudian Unpad mengembangkan situ sebagai batuan dasarnya. UPN teman-teman Jogja mengembangkan Bayat sebagai batuan dasarnya. Kira-kira itu. Jadi secara geologi ya kita bisa itu harus kita konsep sebetulnya. Cuma tadi ya itu memerlukan perjalanan yang cukup panjang untuk sampai ke sana karena nanti memang ditetapkan oleh Badan Geologi sebagai cagar budaya cagar alam geologi kira-kira itu. Nah, ketika kita bicara bahwa kita menetapkan bahwa itu adalah cagar alam geologi, tentu saja ada kriteria ya. Misalnya kan kalau kalian ke Batu Raja kan di situ selalu diarahkan
untuk melihat bentang-bentang alam ataupun gua alam. Nah, demikian pula kalau di Karangsambung kita diajak misalnya melihat amfiteater Karangsambung, kemudian di Ciletuh biasanya kita nanti diajak ke Bukit Panenjoan, Pasir Panenjoan, di mana di situ bentuknya juga sama. Kita bisa melihat amfiteater dari Ciletuh. Nah, kalau kita ke Garba, ya kita belum menemukan spot yang pas ya atau spot yang tetap untuk melihat secara keseluruhan karena itu. Jadi itu yang Bu Harnani bahas sebagai geomorphosite. Ada beberapa poin yang ada dibahas di situ. Oke. Nah, proses tersebut maka sebetulnya diawali dengan potensi umum ya. Jadi, nah kita kan melakukan inventarisasi dan identifikasi awal. Ya. Itu yang pertama kali kuliah ini sama 2016 itu jadi dengan teknologi sekarang sebetulnya tidak harus selalu datang ke sana ya. Jadi misalkan dari Instagram ya, kalian misalkan mendengar di Lahat itu ada sungai apa ya yang cukup bagus. Nanti kita lihat di situ di Instagram itu bisa ketemu. Oh, berarti dari ini punya atau objek wisata Lahat pakai hashtag. Memang langkah awal itu kita mesti tahu dulu lokusnya. Dengan IG kita buka IG Lahat misalkan atau wisata Lahat, dan itu ketemu tuh nanti beberapa objek wisatanya. Nah, terus pada saat itu adalah langkah yang paling sederhana ya, langkah yang paling sederhana untuk melihat bahwa di situ memang ada objek geologinya ya. Jadi kalau kita search Ranau kan itu banyak sekali ya foto-foto orang berfoto di danau. Kita search lagi Gua Harimau misalkan di IG aja, kita menggunakan, kalian kan zamannya IG ataupun Twitter ataupun dulu kan ada Flickr yang foto-foto itu, ataupun nanti menggunakan Pinterest, banyak sekali kan sekarang yang sifatnya foto aja gitu ya. Itu juga bisa di sana. Jadi pada saat melakukan potensi umum tersebut ya itu bisa lihat dari sana. Ya. Jadi ini kita bicara melihat untuk yang kita konsep ya, untuk kita konsep. Jadi kalau kita bicara kawasan cagar alam geologi ya itu tidak hanya ya. Jadi harapannya kawasan tersebut untuk dinikmati, tidak untuk ditambang kira-kira gitu. Ya termasuk kalau geopark terbesar Jeju itu kan bekas tambang batu bara, bekas tambang kira-kira begitu. Nanti apakah PTBA kan juga sudah mulai memiliki museum ya, kalau ataupun Pertamina di Prabu Muli itu ada museum, kalau nggak salah museum energi namanya. Jadi bagaimana pompa angguk yang dulu ada, ataupun yang paling terkenal sekarang kan Bojonegoro. Jadi wisata ke Bojonegoro itu, Bojonegoro kan dulu kota, bukan kota ya, dulu ada kawasan minyak ya. Di beberapa daerah itu kalau jadi mereka pertahankan, di situ ada beberapa pompa angguk, ya. Kemudian di situ ada kawasan camping ground di situ. Jadi kalau biasanya kalian camping ke gunung ya, ke gunung ataupun ke tempat ini, di Bojonegoro itu justru salah satu sensasi yang ditawarkan itu adalah camping di daerah pompa angguk gitu. Jadi saking banyaknya pompa angguk kemudian digunakan sebagai kawasan wisata gitu ya, kira-kira itu. Nah, tapi itu ada penjelasannya tahun berapa mulai, apa batuannya dan jadi itu yang kemudian dibuat ya. Makanya dalam kuliah ini nanti pada akhir dari perkuliahan kita mencoba membuat semacam QR ya. QR. Jadi kalau kita kemarin saya waktu melakukan pengabdian di itu teh Curug Datar ya. Curug Datar itu kan salah satu bagian dari sepanjang sungai
Komering. Itu ada beberapa curug yang itu ke arah apa namanya, ke arah Muara II di bagian belakang. Nah, itu merupakan bagian itu. Hanya memang kembali kepada akses ya. Jadi pengembangan kawasan konservasi itu juga tidak terlepas dari proses. Oke. Ya, jadi investasi yang seperti itu. Kemudian, nah yang banyak dilakukan, artinya tugas kalian sebagai geologis adalah potensi spesifik ya. Jadi geodiversity-nya, bagaimana menilai keragaman geologinya. Ya. Jadi jurnal-jurnal di GeoHeritage itu banyak membahas tentang itu. Bagaimana apakah dia masuk kelas terbagus dan seterusnya kayak gitu. Karena dari situ turunlah ke GeoHeritage atau Pusaka Geologi, dan kalau memang itu nanti disetujui maka jadilah yang disebut dengan geopark. Jadi misalkan geopark yang sudah kita punya kan geopark Ciltu ya, geopark Ciltu, geopark Gunung Sewu ya, biasanya kan pilihannya kalau tidak ke Karangsambung ke Bayat ya, dan UGM kan di situ bangun gedung ya, gedung untuk asrama. Jadi miriplah dengan di Karangsambung. Oke. Nah, jadi ini kalian 2000 berapa ya? Ini masih lama itu baru geopark natur. Oke. Nah, kalau sebelum kita bicara sampai kepada geopark, maka proses awalnya itu adalah geowisata. Jadi tahun kemarin itu sebetulnya salah satu acara Pengda IAGI Sumsel, waktu itu kita merencanakan goes ya, jadi bersepeda dari apa itu namanya, Benteng Kuto Besar ya, atau entah kita bisa gunakan dua, karena di Palembang ini kan ada dua destinasi wisata yang terkait dengan geologi ya. Yang pertama ya, meskipun kemarin kita sempat diskusi mengenai puncak apa yang di depan SMP 10 itu di ujung itu, nah, itu Bukit Besar ya, itu kan ada bukit, itu kan juga peninggalan dari kerajaan Sriwijaya salah satunya. Nah, ketika kita bicara geowisata ya ataupun geopark, maka kita ya, ini beberapa pendekatan yang sangat populer. Itu kita punya namanya kotak geowisata. Jadi di dalam kotak tersebut kita harus membuka kotak tersebut untuk mengeksplor ya, untuk mengeksplor tadi ya, karena ketika kita menjadikan itu sebagai tempat wisata, maka sudah bisa dipastikan tidak lagi proses penambangan. Jadi bukan sumber daya geologi tapi konservasi geologi. Jadi bergeser dari fungsinya sebagai sumber daya. Jadi misalkan tadi contohnya yang paling mudah itu air batu lah. Air batu ini kan sekarang digunakan sebagai sumber daya geologi, dalam hal ini adalah untuk material ya, material timbunan. Nah, tapi kalau kita pindahkan menjadi objek wisata, maka tidak lagi berperan sebagai sumber daya, tapi sudah bergerak ke konservasi, itu konservasi geologi. Nah, lalu pada saat kita membuat konservasi tersebut, ya, apa saja sih yang harus kita ketahui ya, yang harus kita eksplor, yang harus kita jelaskan kepada orang ya, karena apa ya istilahnya, misalnya yang menarik sekarang, misalkan kalau ke Merapi kan sudah menjadi objek wisata ya, dengan menggunakan jeep ataupun itu cukup banyak sekarang. Ada berbagai tempat nanti akan diarahkan bahwa yang pertama itu kita ke satu tempat di mana ada bekas-bekas lereng lava. Terus terakhir nanti biasanya dibawa ke ada paketnya ya. Kita sampai dibawa nanti ke Bungkar Kali Adem, satu bungkar yang di mana didesain untuk tahan dari lontaran Merapi. Ternyata orang yang di situ, pengamat itu meninggal, volunteernya itu meninggal karena dia masuk ke dalam bungkar, kemudian terjadi lereng lava. Bungkar itu dibuat dari baja, jadi kebayang Anda masuk ke dalam kotak tersebut luarnya panas semua.
dan di situ juga ada air dan seterusnya kira-kira itu. Itu kira-kira dari kebencanaan yang kemudian menjadi wisata yang diharapkan sebetulnya masyarakat. Kita bicaranya masyarakat. Masyarakat kan tadinya tinggal di situ ya, tinggal di situ kemudian disuruh keluar ya, tentu dia punya lahan di situ. Jadi tidak hanya memindahkan tetapi tetap mengeksplor di dalam lagi. Oke, apa yang harus kita eksplor ya dengan kotak wisata ini? Yang pertama adalah bentuknya ya. Kita tahu bahwa bentuk itu disebut dengan geomorphosite. Jadi misalkan dulu kalau ke air batu kan kita bisa menemukan fosil ya, fosil apa tuh lupa saya, Bu Eri, lebih banyak di situ beberapa tempat, tetapi kemudian sekarang menjadi sudah tidak lagi. Yang kemudian juga bisa jadi mineral. Itu yang kemudian di Karangsambung beberapa tempat temukan jasper yang sangat bagus, itu juga banyak yang hilang karena banyak ditambang mereka seperti itu. Jadi poin pertama itu adalah bentang alamnya. Jadi kalau kita ke Tanjung Purung misalnya, cuman batu aja, kalau orang bertanya ini apa sih maksudnya kayak gitu. Jadi istilah nanti ada proses berikutnya yaitu penjelasan mengenai site. Jadi ketika kita bicara geowisata, maka kita bisa jadi terjadi beberapa geosite, tempat-tempat yang kita kunjungi. Oke ya. Jadi bentuk itu kan adalah proses akhir ya. Bentuk itu adalah proses akhir yang kita lihat sekarang, kira-kira gitu. Nah, ketika kita bicara bentuk, maka kita harus bisa menjelaskan histori, geologi sejarah tadi gitu ya. Geologi sejarahnya seperti apa. Tetapi bisa jadi tidak harus peristiwanya, bisa jadi kepada orangnya. Jadi nanti saat ini misalkan Bandung sedang membuat geopark Sunda, saya perlihatkan siapa yang terlibat di situ. Oke ya. Nah dari situ dari geostudy tadi kemudian ke bawah geologi dasar ya. Jadi geologi dasar itu menjelaskan misalnya di situ geologinya apa, dan ada ukuran-ukurannya, kita menggunakan ilmu geodesi, posisinya di mana, itu merupakan bagian dari geografi, kemudian ini biasanya rawan sering terjadi hujan ekstrim, maka masuk ke meteorologi, kalau dia memang situ ada laut, maka kita masuk ke oceanografi, jadi berbagai ilmu-ilmu dasar kita kembangkan di situ. Nah, setelah itu tentu kita bicara di proses ya. Ini tadi pembentukan gunung api di Sukomoro itu disebutkan bahwa dia adalah ada endapan fluvial, batas antara laut dan darat dan seterusnya. Kemudian mengapa di situ ada fosil A, B, C, D gitu, ataupun kalau ke Batu Raja di situ nemu air stalaktit dan stalagmit dan seterusnya. Oke. Nah, dari itu semua ya kemudian dibuatlah menjadi wisata. Itu yang disebut dengan geotrek ya. Geotrek ini kita sudah punya Sumatera Selatan, itinerary bisa disebut itinerary. Jadi kalau Anda mau ke Rano, kemudian Anda mau tahu mengenai wisata-wisata di Rano itu perlu berapa hari. Nah itu yang dicoba disusun oleh para pelaku wisata ya. Jadi tahun kemarin itu saya kirim Padi sama Rina suruh ikut pelatihan pemandu geowisata. Pemandu geowisata di situ termasuk juga cara memotret, ya, cara memotret yang bagus, kemudian cara menginterpretasi dari foto, ya, dengan menggunakan bahasa-bahasa geologi yang bisa dipakai masyarakat. Jadi kalau Anda sebutkan bahwa ini umurnya tersier, terus apa gitu kan? Itu kan tidak menarik ya. Tapi dengan semacam hashtag bahwa ini batuan paling tua di Sumatera, bahwa kita sekarang menginjak yang sekarang dulunya laut, kira-kira seperti itulah ya. Itu bahasa-bahasa dan salah satu yang menarik dalam pengembangan bahasa geowisata itu anak SMP pun harus paham apa yang dijelaskan. Oke. Nah setelah itu baru kita bicara geoplus ya. Itu ada pendukung ya, faktor pendukung. Jadi mungkin orang akan bosan kalau terus-terusan dijajari dengan geologi, tapi kalau kemudian misalnya kita ke Gua Harimau itu adalah
manusia Neanderthal pertama yang Indonesia. Jadi nenek moyang orang Sumatera tuh tinggal di situ, kira-kira itu bicara dengan orang-orang arkeologi. Kira-kira. Kemudian apakah itu membawa faktor budaya misalnya? Bisa jadi, gitu ya, bisa jadi. Ya. Jadi ada banyak yang bisa dibahas dari aspek geokris tadi itu. Oke, ya. Jadi ini adalah kotaknya. Jadi materi ke bawah ini diambil dari jadi bentuk wisata proses yang kita mau jelaskan. Oke, terus saya bahas sampai sekilas. Oke. Nah, oke, kita mau dari geologi dasar dulu ya. Geologi dasar dulu, misalnya kalau kita ini ngambil contohnya di cekungan, ini contohnya cekungan Bandung ya. Cekungan Bandung, geologi dasar kan pertama yang Anda tahu gitu ya, yang Anda tahu tentu tentang umur, ya. Tentang umur misalnya. Ini umurnya apa sih kira-kira gitu. Ya. Oke. Ini umurnya apa sih? Jadi kalau misalkan sekarang saya tanya ya, di daerah pemetaan kalian itu ada nggak informasi mengenai geowisata misalnya? Ada nggak? Yang saya tahu tuh Ceria sama Nova mau ke Bangka, gitu. Saya aja yang saya tahu. Kemudian siapa yang mau ke Sarolangun ya? Ada yang mau ke Baya, ada yang mau ke Bantarujeg ya. Ada yang mau ke mana ya? Oke, ya. Jadi tahap pertama itu ya tadi tentu juga menjelaskan ini gue dasarnya. Gue dasarnya saya nggak tahu Denny itu kalau nggak salah di Jambi ya. Oh ini Merangin, tapi dia Merangin bukan di part dari oh ya Denny sama Silvi itu di Merangin kalau nggak salah ya. Itu tapi bukan di partnya Merangin ya. Jadi bayangkan Unpad mengirimkan beberapa mahasiswanya untuk lebih mengeksplor Merangin, Geopark Merangin ya, karena salah satu khas dari Merangin itu adalah fosil kayunya yang cukup intens di sana. Nah itu kan berarti kita bisa lihat dari umurnya ya. Kemudian di situ juga bicara proses endogen dan eksogennya. Kenapa fosil tersebut cukup banyak tersebar di sana di Merangin jika dibandingkan di tempat lain ya. Kira-kira itu. Ya, kenapa lebih banyak di sana ya. Oke. Jadi kalian ini baru sekali ke lapangan kan, yaitu ke Sukomoro kan? Sama ke Air Batu ya? Lahar Pagarangan sudah, Pak. Ya, Emi? Lahar Pagarangan sudah, Pak. Sudah ke Air Batu atau belum sudah kan? Kalau yang ke Air Batu itu sudah, Pak. Ini Emi nggak ada di sana juga. Cek, apakah suaranya putus-putus, Pak? Atau siapa yang bisa menjelaskan Air Batu lah. Jadi nanti saya perlihatkan, oke ya. Jadi kita bicara proses endogen, kita bicara proses eksogen. Nah, berikutnya adalah tadi bentuk geomorfologi. Geomorfologi ini kan tidak hanya bicara mengenai si morfologi itu sendiri ya, tapi kita juga bicara mengenai fosilnya, singkapan batuannya, gitu ya. Kemudian mata air, gitu ya. Kemudian ya salah satu yang di apa namanya diberikan nama ya, misalkan muncullah saya perlihatkan apa yang menarik di Sumatera Selatan ya. Jadi itu kan teorinya ya. Kemudian ketika kita bicara, jadi Sumatera Selatan sudah buat belum? Sudah. Nah, saya lihatkan dulu. Kita sudah menyusun itinerary ataupun perjalanan
wisata di Sumatera Selatan ya. Oke. Filenya agak besar. Oke, saya teruskan dulu teorinya ya. Saya teruskan dulu teorinya sedikit lagi. Tadi geomorfologi, terus oke, ini kan geomorfologinya. Next-nya adalah di proses geomorfologi yang tadi ya, apakah ini harus bisa dijelaskan di dalam ketika membuat apa namanya semacam itinerary dari geowisata. Oke. Nah, ini berikutnya ada geohistory ya. Geohistory ini banyak sampai Bandung itu punya KRCB, kelompok riset Cekungan Bandung. Nah, kita lagi buat, dan ini orang-orang yang banyak bicara riset ada di situ. Jadi misalkan sekarang ini Bu Idar kan banyak riset ya di sana di Garba ya. Nah itu nanti diharapkan dia bisa menjelaskan itu. Kemudian ada sampai lukisan-lukisan tua ya yang bisa dibawa gitu ya. Dan itu kita catatkan sebagai proses dari pengembangan geowisata. Jadi misalnya sekarang ini kita akan mengembangkan geowisata Rano. Itu siapa yang sudah terlibat selama ini, apa saja yang sudah dibuat, itu perlu kita catatkan. Apakah ada tempat menginap dan seterusnya. Ini Pak Kusuma Dinata, Profesor Kusuma Dinata, ini ada Pak Sujatmiko, itu ada orang-orang nanti yang orang-orang ini yang kita, jadi kalau nanti kalian masuk di sana bisa, misalnya nih kalian mengambil tentang wisata, terus kalian mau tahu seberapa banyak sih peneliti di sana, salah satunya adalah dengan melakukan interview ya. Jadi dalam riset di geowisata ya untuk program konservasi, hal yang salah satu terpenting juga adalah narasumber yang kita gunakan. Jadi karena kita menggunakan kuesioner nanti. Kita buat kuesioner, kita kirim orang-orang yang sesuai dengan tersebut, baru kemudian kita berikan beberapa pertanyaan. Ini ada juga cara menyusun pertanyaan berikutnya. Oke. Nah, yang berikutnya ada kesenian budaya kira-kira gitu. Nah, di daerah ini karena di Cekungan Bandung banyak bicara mengenai ubi liar, kerabat liar, ubi liar di Citatah. Itu ada satu kawasan di sana yang menarik bagi pengunjung geotrek. Jadi biasanya kalau kita berkunjung ke geotrek Citatah itu di Bandung Barat, itu nanti makan siangnya itu di satu kawasan, itu kita makan ubi jalar kira-kira. Jadi bagi sebagian orang ya yang memang dia biasa di mall ya, apalagi sekarang kan salah satunya isu bahwa dengan pandemi ini banyak orang yang beralih wisata dari mall ke wisata alam gitu. Nah, tentu begitu mau nyampe ke wisata alam tadi, di situ juga suatu peluang mengembangkan kearifan lokal ya. Jadi di kawasan di daerah Citatah itu kita bentuknya nasi, tapi itu bukan dari padi, yaitu dari ubi jalar yang kemudian diolah sedemikian rupa sehingga bentuknya menyerupai nasi. Karena orang Indonesia kan kalau belum ketemu nasi belum makan kira-kira. Dan yang menariknya lagi, ubi jalar ini memang endemik Citatah. Jadi kita bicara di geodiversity.
di biodiversity. Saya perlihatkan bahwa di danau itu ada ikan jair yang memang itu hanya kita temukan di sana, hanya kita temukan di danau tadi. Ya, ada beberapa penyebabnya. Kemudian juga ada legenda ya, ada legenda sang kuryang misalkan kalau di pagar alam kan itu ada legenda si Pahitida. Nah, ya ini yang saya sampaikan tadi ya. Ada ekskursi geologi datang ke sana, lihat, ada ekspedisi yang banyak jalan ataupun geotrek. Kemudian kita bicara di interpretasi, dijelaskan ini kenapa dan seterusnya, ataupun kita menggunakan GOES tadi itu. Nah ini, jadi kita jalur geotrek. Lalu apa yang sudah kita buat di Sumatera Selatan? Ini adalah yang sudah kita buat di Sumatera Selatan. Sebentar, saya buka dulu. Jadi di Agustus tahun lalu ya kita diminta mempresentasikan potensi geowisata yang ada di danau ya. Kenapa waktu itu kita memilih Rano ya, gitu ya. Ya, tetapi kemudian kita tahun ini belum mendapatkan peluang untuk udah keluar semua ya, kan ada 16 slide. Oke, ya. Ini Agustus 2021 kemarin kita presentasikan. Oke, jadi yang pertama itu seperti yang saya sampaikan tadi di slide terakhir itu menunjukkan itinerary ya. Jadi di dalam pengembangan kawasan wisata itu sendiri ya, kita membuat peta jalan. Jadi mulai dari mana? Kita dari Palembang. Dari Palembang, di Palembang itu ada 2, ada Air Batu dan Pulau Kemarau ya. Kemudian kita berangkat ke arah barat ya, ke barat dapatnya itu. Oke, kalau saya tanya siapa yang mappingnya ada di kawasan ini, yang mapping Sumatera Selatan siapa saja sih? Nggak bisa raise hand. Saya ingat ini ada Kevin, tapi Kevinnya nggak masuk hari ini. Arif nggak ada ya, nggak ada lagi yang mapping di Sumsel ya. Kalau bimbingan saya, Ragan di mana Ragan? Reni di sana, Nadia di sana. Silvi juga jauh. Hafid Atorik di mana? Di Banten, Pak. Oh, Hafid kok nggak ada suaranya? Pas suara kerjaan saya. Di Banten, Pak. Ya. Hafid? Tes, Pak. Ya. Di Banten, Pak. Oh, di Banten. Oke. Iya, Pak. Jadi siapa yang masih mapping di Sumsel? Ada nggak ya? Udah nggak ada ya? Atau yang mapping di Sumsel nggak ikut kuliah hari ini? Gilang di mana Gilang? Ada di sekitaran ini enggak? Ya ini kan maksudnya ini yang mau kita eksplor lebih. Ya oke, Sidik di mana Sidik? Pak, tadi Gilang saya ya Pak? Ya Gilang Abimanyu. Emang ada 2 Gilang? Gilang satu lagi Gilang siapa? Di rencana masih daerah Jatirogo Pak. Di mana itu? Kamu lagi di mana? Suara kamu menggema.
Di Secret di BB, Pak. Oh, di mana itu di Sumsel apa di luar Sumsel? Di luar. Itu daerah zona Rembang, Pak. Oke, yang di Sumsel siapa yang di Sumsel? Coba. Nggak ada ya? 19 ini nggak ada yang di Sumsel ya? Udah nggak ada ya? Nice di mana? Nice kan bahasanya. Di Jambi, Pak. Jambi ya. Oke. Ya. Ya, oke. Berarti tahun ini loss pengembangan geowisatanya. Oke. Ya, tadinya ya oke. Jadi misalnya kan di situ, itu di Lahat itu ada Green Canyon Lahat ya. Ini foto yang kecil ini. Jadi kemarin itu salah satu yang mau kita lanjutkan itu kan sekarang kan kemarin ini kita kita kasih warna merah ini yang kita kembangkan ya. Jadi yang jalur sini, jalur yang kemarin tuh tadinya siapa tuh? Saya lupa. Ceria sama Nova kan mau ke Pagar Alam ya, terus pindah jadi ini nggak ada lagi nih yang melanjutkan track di sini ya. Ini ada Tugu Limo dan seterusnya. Oke. Ya, jadi ini yang sudah kita siapkan ya dan bagaimana pengembangannya karena tadi kan di teori kalian bisa buka. Ketika kita bicara geodiversity, maka kita harus menjelaskan kondisi geologi yang lebih detail gitu ya. Dan untuk mendapatkan informasi lebih detail itu yang bisa kita lakukan bersama adalah melalui data dari pemetaan kira-kira itu. Jadi kemarin itu yang banyak mengumpulkan data mengenai tadi misalkan Curug Datar, kemudian ada beberapa tempat yang baru, terus kemudian di Garba itu adalah yang mapping situ. Ada Salsa 18, ada Salsa, Padil, Gusti sama satu lagi itu Olvi, kira-kira gitu ya. Oke. Nah, jadi ini cara begitu kita tadi kan gedenya ya Sumatera Selatan. Kemudian sekarang kita mulai menjelaskan bagaimana kita akan mempropos ataupun mengusulkan si kawasan Rano ini sebagai kawasan wisata. Makanya kemudian kita melakukan identifikasi dan evaluasi. Kan tadi juga ada identifikasi dan evaluasi. Oke. Nah, fokus kita itu ada pada Danau Ranonya. Danau Rano itu kan yang ada sekarang yang sudah bisa berkembang itu Danau Rano sendiri ya. Kemudian Gunung Seminung ya, ada Gunung Seminungnya. Kemudian air terjun Subik Tuha dan Danau Rating ya. Di luar itu ya kita nanti buat sub kawasan ya. Jadi misalkan nanti ini kan kawasan Garba. Kalau nanti kita nemu wisata baru, makanya tadi kalau nggak ada yang mapping di situ, ya kita nggak sulit ya untuk mendapatkan informasi. Ya. Dan ini kan yang sebetulnya ya dengan Kedereka misalnya, itu nanti kita bisa mendapatkan pendanaan untuk pengembangan kawasan wisata ini. Hanya ya saya juga agak surprise ya karena tahun ini nggak ada 2019 yang mappingnya di Sumsel ya. Ini semua pada keluar Sumsel mungkin nanti 2020 ya keluar. Ini sebetulnya jadi PR ya bagi kami di Podi agar karena ini jadi sustainability ataupun keberlanjutan dari riset pengembangan geowisata ini menjadi agak terhambat ya. Jadi kemarin sih sebetulnya pada saat siapa ya Yosa bilang ke saya, Pak, saya mau PKM tentang banjir ya. Sebetulnya lebih menarik tentang
geowisata yang ada di Palembang misalnya. Tapi ya karena ketertarikan kalian ke sana ya saya ikut aja. Ya. Jadi pengembangan seperti ini kan memang sangat diperlukan. Oke. Nah, karena kita bicara geowisata, maka gitu ya. Tadi kan di teori ya di kotak tadi itu ada beberapa sisi ya. Yang pertama kan aktivitas geologi ataupun geologi dasarnya. Kita menjelaskan apa yang ada di danau tersebut. Di danau itu kalau kita bicara proses tektoniknya, maka diwakili oleh garba. Garba itu adalah batuan dasar ya. Jadi zona subduksi ada di garba. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ternyata ada danau vulkanik ya, ada produk vulkanik itu danau sendiri. Maka kemudian dari sisi geologi ini menjadi menarik karena apa? Proses tektonik dan vulkanik berada di tempat yang tidak begitu jauh ya, yang berada. Ya, terus Pak, tapi masuk ke garba susah ya itu sesuatu yang berbeda ya. Jadi secara geologi itu tidak berjauhan ya, karena ini kan ada kompleks batuan dasar garba, di sini juga ada kompleks rano. Sederhana aja, kenapa rano itu bentuknya tidak searah sesar semangko. Semangko ini kan begini, semangko ini kan lebih ke barat laut, timur tenggara, selatan barat daya, timur laut, ya timur tenggara, selatan barat daya, timur laut ya, di arahnya itu seperti ini ya. Semangko itu kan, nah tapi rano ini arahnya kalau kalian lihat itu bentuknya begini. Jadi ini umur Mesozoikumnya, ini umur kuarternya. Ya. Ini kan secara teori akan menjadi sangat menarik gitu ya. Nah, ini kan harus dibahasakan tadi gitu ya. Jadi kita mengidentifikasi seperti itu. Jadi aktivitas geologinya apa, kemudian rentang waktunya Mesozoikum itu kuarter, mau bentang alam struktur dan juga bentang alam vulkanik ya. Kalau kita bicara ke arah atas, ke arah garba itu maka kita bicara struktur, tapi kalau kita bicara ke rano itu merupakan bentang alam vulkanik. Di situ juga menemukan batuan beku, batuan vulkanik dan piroklastik ya. Nah, untuk menentukan keragaman geologi itu ada juga metode yang kita bahas di depan. Wah, ada makna keragaman geologi dan ada klasterisasi. Jadi beberapa poin yang menarik di situ. Oke. Nah, kemudian kita buat juga peta geosite-nya. Ini kenapa petanya dibuat seperti ini ya? Ini kan diusahakan semenarik mungkin ya. Jadi yang pertama itu kalau kita sudah ke rano ya kita maka kalau melihat garba di situ. Kemudian kalau kita mau melihat kawasan inti Danau Rano yang sekarang ada, orang kan salah satunya tulisan Danau Rano ya. Saya kira begitu. Yang ketiga itu adalah Gunung Seminung ya dari sisi memotretnya. Kemudian yang keempat adalah air terjun Subik Tuha dan yang kelima adalah Danau Rekting. Ini adalah kawasan wisata. Nah, ini nanti bisa dibuat dalam bentuk leaflet ataupun nanti dibuat di upload. Kemarin saya mengusulkan di teman-teman dari geologi lingkungan itu geologi ini di bagian dari di Instagramnya geologi teknik dan lingkungan itu menampilkan salah satunya ini karena geowisata juga ada di lab itu. Oke. Nah, kemudian kita kan di bagian geologinya harus menjelaskan aspek dari kompleks batuan dasar garba. Jadi ini dijelaskan ada apa namanya bidang sesarnya gitu ya. Kemudian di sini ada microfault, di sini ada liquefault. Makanya kan sebetulnya kemarin waktu ditanya idealnya memang kan ke sini. Kalau melihat struktur itu bisa cuma kejauhan ternyata. Meninting fault ataupun sesi meninting ini Pak Steve nih biasa bolak-balik ke sini. Ya, kira-kira itu ya. Ini di mana lokasinya kayak seperti itu. Nah, ini kemudian kita nilai bahwa itu merupakan organisasi barisan bagian akhir. Karena kita sudah bicara geowisata, maka kita mesti tahu dulu siapa pemilik lahannya. Ya, itu. Jadi yang kedua itu kita mau datang ke sana, kita mesti tahu dulu. Makanya itu dilakukan
udah evaluasi. Ini udah masuk ke tahap evaluasi. Jadi pada saat melakukan evaluasi itu, kita ke sana, kita melakukan sesuatu di sana. Oke. Kemudian kita bicara di kawasan inti Danau Rano ya, ada kawasan inti Danau Rano. Siapa yang sudah pernah ke sana? Dan juga belum. Oke, ya ini kawasan Danau Rano, itu Danau Rano dan seterusnya. Pemilik lahannya kan, gitu kan? Pemilik lahannya itu adalah alun-alun desa wisata Oku dan sebagainya milik Dinas Perhubungan Oku Selatan ya. Oku Selatan dan sekitarnya akan dibangun panggung. Jadi ini juga nanti terkait dengan konsep yang akan kita usulkan ya. Apakah kita mau buat seperti apa gitu ya di sana. Oke. Nah, yang berikutnya adalah rano rafting. Jadi rano rafting itu ya seperti halnya rafting di beberapa tempat ya, memang itu masih biasanya memiliki perusahaan ya, ataupun CV ya. CV sebetulnya mengembangkan rafting ini nanti kan kalau kita bicara dari aspek wisata, jadi kita lihatnya di sini ada tempat camping, ya ini jalannya, ada lokasi raftingnya, ada turun di mana, gimana ya seperti itu. Oke. Berikutnya ada air terjun Sebik Tuha. Nah ini kan ya kalau kalian dari Palembang jauh-jauh datang ke air terjun aja kan kayaknya sayang gitu. Makanya kemudian ini orang akan membacanya dan informasi ini salah satunya adalah yang harus kita ekspor, harus kita berikan. Ya. Di sini kan sampai ada koordinatnya nih, ada titik-titiknya nih. Ini yang kita coba bangun nih, titik-titik poin-poin ini. Kira-kira itu. Nah, termasuk juga kita mengusulkan, itu kita diminta apa sih infrastruktur yang diperlukan di situ. Jadi di situ ada pendopo dan seterusnya. Oke. Yang berikutnya ada Gunung Seminung ya. Jadi bagi sebagian orang ya itu memang senang naik gunung dan seterusnya ya. Ya kalau di Sumsel mungkin kan kalau nggak ke Dempo ya ke Seminung ini. Kira-kira itu ya. Ini di bawah ini karena kita sudah bicara konservasi, maka pertanyaannya kan untuk konsep itu kita perlu biaya, perlu cost ya. Cost itu datang dari mana gitu. Kalau kita hanya membiarkan saja juga tidak akan mendapatkan pembiayaan ya. Disitulah makanya nanti peran pemerintah ya. Dan sebenarnya kita tidak harapkan adanya retribusi. Jadi kalau di dalam pengelolaan wisata berkelanjutan, wisata itu yang meningkatkan pendapatan pemerintah itu adalah bukan biaya masuk objek wisata, tapi lama tinggal wisatawan. Ya. Jadi kalau Anda datang ke Rano, itu diharapkan Anda tinggal minimal menginap 1 malam. Kenapa? Karena begitu Anda menginap, maka Anda akan mencari hotel misalkan. Nah, hotel itu Anda kena bayar pajak hotel. Nah, kemudian Anda makan misalnya, makan di rumah makan, itu juga kena pajak restoran. Nah, pajak-pajak itulah yang dikumpulkan sebagai biaya, sebagai penerimaan daerah, kira-kira gitu kan. Gitu. Oke, nah ini yang kemudian kita buat ya, dibuat ke dalam rekonstruksi ini kan sebetulnya produk kalian sebagai geolog. Ini yang dibuat ya, kita buat sinopsisnya, kemudian kita jelaskan. Nah, ini pertanyaannya mau disimpan di mana? Nanti saya tuliskan. Oke. Nah, ini juga kita buat kemarin interpretasi Danau Rano ya. Jadi aerial fotograf, dan ini Mas Adin 2013 kemarin yang banyak membantu sama Astrid ya. Jadi saya ketika membuat ini kita kerja semua yang melakukan data lapangan dalam mahasiswa yang mapping di sana. Kebetulan ada angkatan 2018 yang ke sana gitu ya. Jadi dia juga akan nanti ke depan ya bisa jadi dia sebagai guidance. Jadi misalnya pada saat membuat Belitung Geopark ya, itu ada geologi di sana. Saya lupa namanya. Dia sekarang jadi kepala dinas karena dia berhasil mengembangkan geopark, dia sekarang menjadi kepala dinas lingkungan hidup ya kira-kira. Dia adalah geoscientist, seorang geologi yang kemudian mengembangkan. Nah ini kan sebetulnya penjelasan seperti ini datang dari riset kalian, dari mapping kalian ya, yang ada di Sumatera Selatan. Makanya saya selalu berharap bahwa
selalu ada yang mapping di Sumatera dan diperlukan sekarang sebetulnya pendetilan. Jadi kita tahu bahwa di situ adanya aerofotograf, kita buat blok model, tentu saja lokasi mappingnya menjadi lebih detail ya dengan skala misalkan 5x5, tetapi kemudian jumlah sampel paleontologinya yang diambil mesti lebih banyak dan seterusnya juga petrografi lebih banyak. Ini kan meningkatkan kualitas dari data yang kita kumpulkan. Oke, nah kemudian dari situ kami mencoba mengusulkan desain usulan gedung pusat informasi geowisata. Ini dibuat oleh anak arsitek temennya Fadli, saya nggak tahu siapa namanya. Tapi ya dari gambaran ini sebetulnya di mana posisinya gitu ya, dibuat di posisinya. Oh, bentuknya seperti apa? Ini waktu itu memang belum serial ya, karena arsitek dasarnya itu adalah Rumah 5 sebetulnya. Jadi bentuk dasar dari gedung informasi itu biasanya kalau kita bisa objek wisata itu menggunakan bentuk dasar arsitek Rumah 5. Kira-kira itu. Jadi kalau masuk ke situ kita dapat pusat informasi, di belakang ini ada yang peta yang dibuat tadi, kemudian ada penjelasan dan seterusnya. Ini kemudian jadi museum ya. Jadi misalkan di Merapi ada Museum Merapi gitu ya. Kalau ke Jogja itu ada salah satu museum yang banyak cerita tentang kerajaan Jogja, yaitu Museum Ulen Sentalu. Kalau kalian mau tahu sejarah Jogja, siapa Raja Jogja, itu bisa datang ke museum itu. Nah, kira-kira museum itu digunakan sebagai itu. Makanya nanti kita secara khusus akan membahas museum dan implementasinya. Di Merapi juga sudah ada Museum Merapi yang memberikan gambaran ketika Merapi meletus dan seterusnya. Nah, ini juga salah satu yang menjelaskan, artinya begini, bisa jadi dari objek wisata yang banyak tadi ataupun informasi geologi yang sebanyak ini, misalkan Paku Garba jauh ya. Nah, ini berarti dibuat di sini. Nanti di sini dibuat misalkan metaverse, sekarang kan terkenal ya lagi metaverse. Kalian seolah-olah jalan-jalan di Bukit Garba. Nah, ini siapa yang mesti buat? Ya kita inilah. Kita di apa namanya? Di sana kira-kira itu ya. Oke, kira-kira itu. Oke. Nah, kemudian ini adalah aktivitas yang pernah kita lakukan ya. Jadi kita sudah bicara dengan Pak Kepala Dinas Pariwisata, kemudian kita juga pernah mempresentasikan pengembangan geopark gitu ya. Kemudian juga kita pernah melakukan sosialisasi geowisata gitu ya. Ini kan kalau Tanjung Purwo ada tempat wisata ya. Tempat kalian kuliah lapangan. Nah, informasi-informasi kemudian kita kumpulkan secara kontinu. Jadi tahun ini kita punya ini, tahun berikutnya kita punya ini, dan ini adalah salah satu paper yang ditulis di sana. Bagaimana geomorfologi terhadap rentan lereng tanah longsor. Jadi kalau kita ke arah Karanong itu bahas ke daerah tempat longsor. Oke. Nah, ini adalah aktivitas pendukung lainnya ya. Jadi setiap tahun misalkan ada Grand Pondo ya di Lanong itu. Ini informasi ini tentu datang dari itu namanya Mujair Kumbang. Jadi Mujair Kumbang itu hanya ada di situ di Danau Rano, kemudian itu juga ada Kopi Rano gitu ya. Kemudian ada Festival Danau Rano gitu ya. Ini kan jadi event-event wisata seperti ini akan merupakan hal yang menarik ya bagi wisatawan. Nah, kemudian di setiap kita melakukan konsep tadi itu, kita membuat itinerary wisata de Karbarano. Jadi kalau berangkat dari Palembang nih hari pertama ini 3 hari gitu. Dari Palembang jam 7 pagi nyampe sana jam 14. Nah, kita masuk ke Muara II Danau Rano ya, jadi kita melihat batuan dasar Garbanya seperti apa gitu ya. Kemudian malamnya ya kita bisa nginep di Muara II ataupun kita nginep di danau ya. Pagi-paginya kita ke Danau Ranonya, kemudian ke air terjun Subik Tuha, biasanya istirahat. Setelah makan siang kita rafting, sorenya
wisata air dan kemudian tepi Danau Rano. Malamnya kita menginap lagi di Danau Rano dan hari ketiga kita pulang. Jadi pengembangan konservasi itu ke arah geowisata dan kira seperti ini. Ya, nah itu yang saya sampaikan tadi. Kita sekarang berharap tahun ini ada yang mapping di Lahat, jadi kita teruskan untuk yang Lahat ataupun pagar alam. Tapi ternyata tidak ada. Jadi tahun ini nggak tahu nih, saya masih berpikir ini gimana nih biar yang kosong-kosong tadi dilanjutkan ya kira-kira itu. Karena ya pengembangan wisata ini kan tentu juga perlu pembiayaan ya. Jadi kemarin terdapat hibah yang nggak begitu besar, kemudian kita bantu ke kakak kelas kalian yang mapping di daerah Manado itu ya, kita berikan bantuan ya untuk melakukan itu. Oke. Nah, gitu. Jadi ini biasanya kan pantun nih ya, gempa bumi kerap meresahkan manusia, gempa bumi dapat dipicu oleh patahan. Wahai sobat geowisata Indonesia, mari berkunjung ke Sumatera Selatan. Nah, itu pantunnya kira-kira. Ya, oke. Ya, itu kira-kira kuliah kita hari ini ya, bagaimana mengembangkan dari teori-teori tadi ya. Makanya saya selalu mengajarkan produk dari kuliah kita itu adalah seperti tadi. Kita kalau konservasi geologi, maka kita bisa mengidentifikasi lokasi mana yang kita konsep, dan kemudian kita kembangkan sebagai geowisata. Kira-kira itu ya. Nah, kita bicara geowisata salah satunya. Nanti itu kan tadi prosesnya ya. Nanti kita banyak cara menilainya dan seterusnya. Itu yang kita akan coba ya. Cuma karena saya jadi berpikir ya, ke tempat kalian di luar Sumsel, kalaupun menilai wisatanya ya wisata luar Sumsel. Meskipun itu Bayah itu sekarang sedang menarik karena itu adalah Bayah Dom ya. Kubah Bayah itu yang cukup banyak sekali strukturnya, juga sangat dikembangkan oleh teman-teman Unpad ya. Ya, tidak masalah sih kita bisa menghasilkan publikasi di situ. Hanya yang menjadi challenge-nya itu kan kita tidak bisa mengusulkan sebagai part dari pengembangan berikutnya. Jadi riset ya udah itu selesai. Gitu. Makanya saya selalu berharap banyak yang mappingnya di Sumsel. Cuman ya nggak bisa juga ya, karena kalian belum selesai, kalian belum bisa menggunakan coupling tersebut gitu ya. Makanya saya kemarin 2018 bimbingan saya yang di Lahat, yang di Manado udah selesai semua tuh tempat-tempatnya. Jadi kalau mau dipakai oleh 2020 harusnya udah bisa ya. Kira-kira itu. Jadi tahun depan ya kita bisa lanjutkan. Sementara kan yang belum, jadi itu juga pesan saya ke kalian. Ya. Tapi kalian nggak, Pak saya nggak mappingnya di Sumsel Pak, jadi saya tanya nggak begitu juga. Ya, usahakan tetap harus secepatnya diselesaikan. Oke, ada yang nanya dulu sebelum saya akhiri kuliahnya? Ya, itu ya. Jadi konservasi seperti itu. Nah nanti untuk yang itu kan untuk yang zona kawasan cagar alam geologi, yang kemudian cara mengkonsepnya kita terjemahkan menjadi geowisata. Ya, next-nya kita lebih banyak pada teknik-teknik pengembangan wisatanya. Jadi kalau misalkan kita bicara museum, bagaimana kita membuat mengumpulkan informasi untuk kepentingan museum. Oke, ya mata kuliah ini memang mungkin tidak menarik ya, karena banyak ngobrolnya kita dibandingkan dengan mengerjakannya gitu ya. Karena memang namanya konservasi ya Farhan ya, lebih banyak bicara ke regulasi, karena salah satu kalau kalian bisa nonton tuh yang kemarin kita diskusi mengenai Hari Air Sedunia, air tanah tidak tampak tapi berdampak, kira-kira gitu. Air tanah itu tidak tampak tapi berdampak sekarang. Nah itu kan menjadi isu yang sangat global. Salah satu yang masalah itu sebetulnya dari diskusi kita bukan di konservasinya, tapi di pendayagunaannya. Apapun konservasi yang kita lakukan, pendayagunaannya juga harus cukup baik gitu ya. Pendayagunaannya gini, kalau memang kapasitasnya sekian, jangan diambil maksimum. Nah, untuk wisata ya, untuk konservasi ya terkait dengan biologi ya, tadi pemanfaatannya itu
wisata dengan minat khusus, makanya misalkan dia kenapa sih lebih mahal kayak gitu. Jadi kalau ini yang mau ke Bangka itu, di Bangka itu kalau kalian mau melihat Tarsisius, ya, Tarsisius itu kecil sekali. Itu nginepnya nanti namanya di Karapantan, itu udah $1 harganya. Nah, itu wisata. Jadi kalau orang banyak yang melihat, si Tarsisius nggak akan keluar. Gitu. Jadi karena dia harus kawasan protected area, ya itu makanya kemudian bayarnya jadi mahal. Jadi tidak setiap orang. Nah nanti kalau kita bicara di sustainable tourism atau dibicara di konservasi yang berkelanjutan, memang yang ideal itu, kalau gitu mahal Pak harganya. Rano itu nanti makanya ada pabrik ya seperti tadi kalau kita lihat sepanjang tepian Danau Rano itu ada konservasi. Silahkan mau datang ke situ ya. Tapi kalau kalian mau naik ke Gunung Rano-nya, ke Gunung Seminungnya itu tentu ada regulasi lagi gitu ya. Karena kalau tidak Gunung Seminungnya bisa jadi kotor dan seterusnya. Oke, itu yang saya diharapkan PSTG bisa berperan di situ ya. Oke, ada yang tanya? Nggak ada? Nggak apa-apa. Hari ini itulah kira-kira ya apa yang sudah dibuat. Nah, kalau mau melihat penjelasan saya juga seperti biasa saya udah buat ada beberapa video tentang Rano, tentang Seminung, ya, kita simpan di YouTube ya. Kenapa Pak? Untuk menambah kunjungan wisata ke sana. Lalu apa manfaat bagi kita? Ya manfaat bagi kita adalah pada saat nanti kalian melakukan pemetaan di sana, masyarakatnya udah tahu karena PSTG Unsri lah Curug Lumpuk jadi kenal orang. Nah, begitu masih datang, maka masyarakat akan menerima kalian dengan sangat baik ya. Tapi kalau kita setiap datang ke sana minta bantuan, ini PSTG di sini paling cuma mau ngerepotin aja kira-kira. Nah, itu juga tidak seperti itu. Misalkan kita waktu ke Tanjung Purung kita buatin peta desanya gitu ya. Di batas desa dan seterusnya, di mana sekolah, kemudian simpan di balai desa. Itu sebagai bagian dari pengabdian, itu Pak Kadesnya senang. Terus ditanya, Pak, kapan kesini lagi? Jadi kita, ya itu kan cara menjaga komunikasi. Terus kemudian setelah itu kan kita propose ke Dinas Pariwisata Opu. Yang tadi itu foto yang di sana itu kita mengundang Kades Tanjung Purung ke Dinas Pariwisata. Bahwa PSTG secara rutin akan datang ke sana. Ya, kita minta support dari Dinas Wisata, nanti Dinas Pekerjaan Umum untuk ada jembatan. Kan kalau ke Tanjung Purung itu udah pernah belum? Itu harus nyebrang ya. Dan jembatan itu hanya bisa motor yang masuk. Nggak ada jembatan, kan jembatan gantung. Jadi kalian turun di sebelah sana, mau bawa barang-barang. Nah kan coba kalau kita bisa masuk sampai ke depan balai desa. Yang kedua, misalkan listriknya nggak ada. Ya kita dengan energi baru terbarukan dengan panel surya itu berupa sumbangan bagi masyarakat. Seperti itulah yang kita bangun. Nanti kalau itu jadi besar ya akan jadi tempat wisata, kita bisa buat beberapa kajian. Ya, kita tidak bisa beli sendiri. Karena misalkan untuk menentukan kopi yang baik itu di belakang saya atau alat kopi, saya cukup banyak mengkoleksi alat kopi, cara membuat kopi tradisional. Karena saya juga belajar dari teman-teman WWF. Ya. Biasanya saya kalau ke rumah kota itu selalu bawa kopi. Dan kan kopi Pagar Alam itu lebih dikenal sebagai kopi Lampung. Karena Pagar Asli belum punya brand misalkan. Ya, itu yang harus kita bangun tuh. Kita punya brand sendiri kalau kopinya dari Pagar Alam, tapi brandnya brand Lampung. Sama mengenai Arif tuh. Mangga aromanis ya. Mangga gedong gincu ya. Yang ditanam di sepanjang dekat Arif itu dekat Jati Gede itu dijualnya ke Majalengka. Jadi orang tuh tahu bahwa sentra mangga itu Majalengka. Padahal itu 50%-nya itu ada di Sumedang. Tapi kalau dia jauh ke Sumedang terlalu jauh, makanya kemudian petani jual ke Majalengka. Orang lebih terkenal mangga Majalengka dibandingkan dengan mangga Sumedang gitu ya. Kira-kira itu. Jadi kalau Sumedang mau buat pai mangga ataupun itu nggak akan terkenal. Ya. Atau kayak di Malang itu dulu kan terkenal dengan apelnya ya. Malang itu dulu enak, tetapi karena pemanasan global suhu naik, sekarang apel yang dijual di Malang itu ada di Batu. Lalu masyarakat Malang apelnya kecil-kecil itu kalah bersaing.
pasti kalau bersaing, maka dia buat dalam produk turunannya. Ada pie apple, ada keripik apple, cukup banyak turunan dari produk-produk tadi. Oke, untuk kuliah kita hari ini. Hari ini tidak ada tugas, karena yang tugas sebelumnya juga banyak yang belum dikerjakan. Yang belum silahkan dikerjakan ya. Sudah saya upload dan rekomendasi silahkan yang kembali. Oke. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, Nova silahkan. Sekarang malah di mute. Ya. Oh, ini bukan berhubungan sama MK konservasi, Pak. Ini untuk pengumpulan tugas yang geostatistik itu kami nggak bisa ngumpul, Pak. Oh, Iya, kenapa? Pak. Iya, Nggak Pak. ada tempat submitnya, Pak. Oh, yang bawahnya, oke. Nanti saya buka lagi ya. Saya buka lagi. Kayaknya yang sebelumnya kalian kan belum sempat mengerjakan ya. Oke. Berarti tanggalnya kelewat ya? Belum dibuka, Pak. Nggak bisa. Jadi kami nggak bisa mengumpulkan tugasnya, Pak. Bentar, kita buka dulu ya, biar mengingat saya. Itu tuh yang PPT Keriging ini kan? Iya, Pak. Sebentar. Ini geostatistik. Yang ini kan? Iya, Pak. Edit. Ini bisa sampai tanggal 28. Kenapa? Nggak bisa, kenapa, Nok? Itu, Pak. Nggak bisa nge-submit. Harusnya sih. Ini restriknya kan sudah due date-nya 28 Maret. Ya, Pak. Jadi untuk tanggalnya itu emang udah ada, Pak. Cuman kayak untuk nge-add tugasnya itu belum ada, Pak. Ntar dulu. Kenapa nggak bisa ya? Coba lagi ya. Harusnya udah bisa. Udah saya buka Sudah, itu. Pak. Udah bisa. Udah bisa. Sudah, Pak. Oke ya. Itu berarti kelupaan kemarin. Ya. Oke, silahkan di submit biar kuliah berikutnya bisa diskusi. Kalian kan kalau kayak tadi ya konservasi ngomong aja kayaknya nggak menarik ya. Tapi kalau kalian punya case, ditanya, didiskusikan itu kan lebih cepat dan kemudian bisa digunakan untuk percepatan. Ya teorinya setengahnya teori kayak tadi kan, sudah teori. Nah, cuman begitu saya tanya ada yang mapping di situ nggak ada. Jadi saya udah gaduh kepalanya. Jadi kita nggak bisa diskusi mengenai geowisata di Sumsel. Farhan di mana, Farhan? Mappingnya kamu? Oh, Jambi kamu ya? Ya, Pak, Jambi. Oh, Jambi. Anak Jambi berapa orang sih? Kok banyak? Lumayan banyak juga ya? Farhan, Silvi, Denny, siapa lagi kemarin itu? Nilsi sama Ulfa, Pak. Oh, oke. Banyak ya. Tapi kamu memang asli Jambi ya? Farhan asli Apa, Jambi? Pak? Asli Jambi? Bukan, Pak. Oh, bukan. Batu Raja. Hah? Dari Batu Raja. Oh, Batu Raja. Malah kamu nggak bisa mapping di Batu Raja ya? Ya sama sih, siapa tuh Jamal juga mappingnya nggak bisa di Muara 2, dia mappingnya di Kikim ya, yang di Muara 2 malah rombongannya ya. Oke, ya nanti saya ininya rekamannya dan kalau ada yang mau lihat lagi. Terima kasih, sehat semua, kita ketemu minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya N ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.